Melalui perkembangan globalisasi yang pesat, isu kesehatan bukanlah suatu permasalahan individual semata, dan upaya-upaya untuk melihat persoalan kesehatan bukan lagi hanyalah permasalahan hidup dan mati saja, namun juga memunculkan agenda yang kuat yang memunculkan narasi isu kesehatan sebagai bagian dari isu publik secara global. Upaya untuk mengatur kesehatan secara global juga sebenarnya telah berkembang pesat sejak tahun 1850-an dalam hal subjek, tujuan, partisipan, dan instrumen upaya tata kelola. Tata kelola kesehatan global atau Global Health Governance didefinisikan sebagai penggunaan lembaga, aturan, dan proses formal dan informal yang dilakukan oleh negara, organisasi antar pemerintah, dan aktor non-negara lainnya untuk menghadapi tantangan kesehatan yang memerlukan tindakan kolektif lintas batas agar dapat mengatasinya secara efektif. Dan salah satu institusi atau lembaga yang mengurusi persoalan tata kelola kesehatan global yaitu WHO atau World Health Organization. Organisasi Kesehatan Dunia adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional. Badan ini didirikan pada tahun 1948 dan berbaris di Jenewa, Swiss. Pekerjaan mencakup berbagai kegiatan termasuk memantau dan menanggapi wabah penyakit yang bekerja untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular di seluruh dunia. COVID-19. Virus ini menyebar melalui tetes pernapasan yang diproduksi ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Gejala COVID-19 berkisar dari ringan hingga parah, termasuk demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, hilangnya rasa dan bau, dan diare. COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan global yang telah memiliki dampak signifikan pada kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Bekerja untuk memimpin dan mengkoordinasikan respons global terhadap pandemi. Badan ini juga bekerja untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin, menyediakan persediaan dan peralatan penting, dan membantu negara-negara dalam memperkuat sistem kesehatan mereka. Sekian dari WHO memiliki relevansi yang sangat signifikan terhadap COVID-19. WHO adalah organisasi kesehatan global yang berfokus pada pengawasan dan pengendalian penyakit, termasuk COVID-19. WHO telah berperan aktif dalam mengawasi epidemi COVID-19, memberikan informasi dan panduan tentang cara mencegah penyebaran virus, serta membantu negara-negara dalam mengembangkan strategi pengendalian COVID-19 yang efektif. Pada awal pandemi, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan terus memberikan bimbingan dan dukungan kepada negara-negara dalam menghadapi krisis kesehatan global ini. WHO juga telah bekerja sama dengan organisasi lain seperti Uni Eropa untuk meningkatkan kemampuan sistem kesehatan dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari COVID-19 itu sendiri. WHO berperan penting dalam penanganan COVID-19 melalui berbagai program dan inisiatif. Salah satu kontribusi utamanya adalah pengembangan WHO Blueprint on COVID-19 yang memfasilitasi kerjasama dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan. WHO bermitra dengan organisasi internasional untuk mengembangkan 115 kandidat vaksin dengan 5 sudah dalam tahap uji klinis. WHO juga mendirikan Access to COVID-19 Tools Accelerator atau ACTA untuk melacak perkembangan vaksin dan obat serta meningkatkan akses global. Selain itu, WHO mengembangkan pedoman pencegahan COVID-19 untuk kelompok disabilitas dan anak-anak. Selain bidang medis, WHO juga berfokus pada aspek sosial dan ekonomi pandemi. Mereka meluncurkan program bantuan sembako untuk masyarakat terdampak, termasuk lansia dan ODP atau PDP, serta program rehabilitasi sosial anak dengan UNICEF. WHO juga mengimplementasikan program edukasi pencegahan COVID-19 dan sosialisasi bantuan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Inisiatif WHO memastikan kelompok rentan mendapatkan dukungan yang diperlukan, menunjukkan komitmen mereka dalam mengatasi dampak COVID-19 secara holistik. WHO telah menerima kritik terkait dengan kasus COVID-19. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kritikan mengenai laporan asal-usul COVID-19. Amerika Serikat dan 13 negara lainnya mengkritik laporan WHO tentang asal-usul virus corona karena WHO tidak memiliki akses ke data yang lengkap dan asli dari China. Mereka misalkan bahwa China menolak memberikan data mentah tentang kasus awal COVID-19 kepada tim peneliti.
yang berpotensi mempersulit upaya mencari tahu bagaimana pandemi global dimulai. Kedua, ketidakmerataan distribusi vaksin. WHO dikritik karena terjadi ketimpangan distribusi vaksin, di mana pada tahun 2021 puluhan juta vaksin sudah tersedia di negara-negara kaya, sedangkan vaksin tidak tersedia luas di benua Afrika. Negara-negara kaya mampu memvaksinasi 100% populasinya, sedangkan negara-negara miskin hanya mampu memvaksinasi 20% populasinya. Ketiga, kritikan Presiden Jokowi soal penanganan COVID-19. Dalam World Economic Forum, Jokowi menyatakan bahwa krisis COVID-19 menunjukkan kerapuhan ketahanan kesehatan global. Dia menilai bahwa kerjasama internasional yang ada tidak menyediakan solusi permanen terhadap masalah tersebut. Jokowi juga mengkritik bahwa peranan WHO belum mencakup banyak hal strategis bagi kehidupan dunia. Dia menyatakan bahwa diperlukan sebuah solusi permanen untuk menghadapi masalah kesehatan yang tidak terduga seperti COVID-19. Analisis teori realisme terhadap peran WHO, World Health Organization, dalam menghadapi COVID-19 dapat dilihat sebagai bagian dari konteks politik internasional yang menekankan kepentingan nasional dan keamanan negara. Dalam teori realisme, negara dianggap sebagai kesatuan aktor yang dominan dalam politik internasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan. WHO sebagai organisasi internasional yang berfokus pada kesehatan berperan sebagai aktor yang berupaya menghadapi pandemi global. Namun, dalam teori realisme, WHO juga dianggap sebagai aktor yang terbatas dalam kemampuan dan sumber dayanya, serta bergantung pada bantuan dan kerjasama dari negara-negara lain. Kata kunci dari pandangan realisme melihat peran WHO terhadap menyebarnya COVID-19 adalah terbatas.